Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my to channel. Baiklah, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang demokrasi di Indonesia. Sebelumnya kita akan bahas tentang pertama, pengertian demokrasi, yang kedua, prinsip-prinsip demokrasi, yang ketiga, macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia, dan penerapan demokrasi baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bernegara. Yang pertama kita akan bahas tentang pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Yang mana demos adalah rakyat, sedangkan kratos atau kratein adalah pemerintahan. Dari bahasa Inggris, demos dan kratos diserap menjadi demokrasi. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah istilah politik pemerintahan dari rakyat. Kedua, prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ada prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi, pergantian kekuasaan secara berkala, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kebebasan bersyarikat dan mengeluarkan pendapat. Ada juga jaminan pers, jaminan penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum. Dan terakhir adalah jaminan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia yang pertama ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini sering disebut dengan demokrasi parlementer, yang mana berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-undang yang dipakai pada zaman demokrasi liberal adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang mana sistem pemerintahan RI dijalankan oleh suatu kabinet atau menteri yang bertanggung jawab kepada parlementer. Adapun penyebab jatuhnya demokrasi liberal itu karena adanya disintegrasi yang muncul pada demokrasi liberal, seperti pemberontakan PRI dan Permesta. Pemberontakan ini bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI dan gagalnya Badan Konstituante dalam menetapkan undang-undang. Hal inilah yang menjadi penyebab demokrasi liberal jatuh, yang digantikan dengan demokrasi terpimpin. Kedua ada demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu mulai berlaku sejak dekret presiden tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Dalam demokrasi ini menggunakan sistem presidensial. Dalam sistem ini mempunyai dua hal yang perlu diingat, yaitu kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Dalam sistem demokrasi terpimpin ini, presidenlah yang mempunyai peranan penting bagi suatu negara, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dan lain sebagainya. Semua ditentukan oleh presiden. Masa Soeharto ini kita memasuki dalam demokrasi Pancasila dalam Orde Baru. Ada pun beberapa perumusan tentang demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali azas negara hukum dan kepastian hukum. Yang kedua, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakikatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. Yang ketiga ada demokrasi dalam bidang hukum, pada hakikatnya membawa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan bebas tidak memihak. Penyebab jatuhnya demokrasi pada Orde Baru, yang pertama KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua ketimpangan hukum, yang ketiga ekonomi memburuk, dan yang keempat kekuasaan ABRI yang tidak terkendali. Keempat ada demokrasi Pancasila di era reformasi, yang mana demokrasi Pancasila di era reformasi ini hampir mirip dengan demokrasi Pancasila di Orde Baru. Hanya saja pada saat demokrasi Pancasila di era reformasi ini menuju kesempurnaan atau menyempurnakan demokrasi Pancasila di Orde Baru. Karakteristik demokrasi Pancasila di era reformasi, yang pertama, pemilu yang lebih demokratis, yang kedua, rotasi kekuatan dari pemerintah, yang ketiga, pola rekrutmen lebih terbuka, yang keempat, hak-hak dasar warga negara terjamin. Yang keempat yaitu penerapan demokrasi Pancasila baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bernegara. Yang pertama itu penerapan demokrasi Pancasila di lingkungan keluarga. Misalnya, adanya pembagian tugas dan wewenang.
Misalnya kita dalam keluarga itu ada ayah, ibu, adik, dan kakak. Yang mana ayah bertugas untuk bekerja, ibu memasak, adik menyuci piring, kakak menyapu rumah, nyapu halaman, nyetrika, dan lain sebagainya. Itu contohnya. Yaitu yang kedua itu mengembangkan sikap saling menghormati dan saling mengasihi antar sesama. Tidak ada rasanya dendam, semuanya adil perlakuan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Penerapan demokrasi Pancasila dalam lingkungan sekolah. Misalnya tuh dalam proses belajar dapat dilakukan tanya jawab dalam diskusi. Diskusi itu termasuk dalam musyawarah, yang mana kita ingin mendapatkan jawaban dari persoalan. Baru pemilihan ketua kelas. Ini juga demokrasi, yang mana kita akan memvoting siapa menjadi ketua kelasnya. Penerapan demokrasi Pancasila dalam lingkungan bermasyarakat. Pemilihan pemimpin masyarakat, misalnya pemilihan kepala desa, pemilihan ketua RT, pemilihan ketua RW, dan lain sebagainya. Itu berdasarkan kesepakatan bersama. Setelah itu, menyusun program pembangunan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat juga tahu bagaimana proses pembangunannya yang akan dilaksanakan. Apakah masyarakat setuju dengan ide tersebut? Pancasila dalam lingkungan bernegara, misalnya pemilu atau pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat menyampaikan aspirasi pada wakil rakyat. Ya, lalu rakyat mengawasi pemerintah melalui kebijakan perundang-undang yang dikaji bagaimana pelaksanaannya, apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau malah menyimpang dari harapan masyarakat. Jika menyimpang, kita bisa melakukan argumentasi atau kita menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah agar aspirasi kita didengar, bahwasannya kita tidak setuju dengan rancangan undang-undang yang telah dibuat. Lalu mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, saat kita berkendara, kita harus memakai helm. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.